Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri dari Priya Syani Isnandar dengan NIM 2202046 dan rekan saya Monika Ayu Pawadila dengan NIM 2202049 dan Muhammad Kurtobi dengan NIM 2202050. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam pembuatan Simplicia herbacea Cina. Yang pertama, klasifikasi sirih Cina. Sirih Cina memiliki merupakan kingdom plantae dengan subkingdom Tracheobionta dan superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnoliaceae, Ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Peperomia, dan spesies Peperomia pellucida L. Kuhn. Karakteristik yang dimiliki sirih Cina sebagai berikut. Sirih Cina memiliki akar serabut yang tertanam pada permukaan tanah atau dangkal dan berwarna putih. Kemudian sirih Cina memiliki tinggi batang 20-40 cm, tegak, bercabang, bulat, tebalnya sekitar 5 mm, berair dan lunak, warnanya hijau pucat atau hijau muda. Kemudian bentuk daun sirih Cina merupakan daun tunggal, duduk spiral, lonjong, panjang 1-4 cm, dan lebar sekitar 0,5 sampai 2 cm, berbentuk hati dan panjang sekitar 4 cm, ujung runcing, pangkal bertoreh, tepi rata, pertulangan melengkung, permukaan licin, lunak dan berwarna hijau. Dalam kerangka sirih Cina juga memiliki bunga, yaitu bunga sirih Cina berbentuk bulir yang panjangnya 1-6 cm, warnanya hijau, terletak di ujung tangkai dan buah berbentuk bulat. Ujung runcing sangat kecil dengan diameter kurang dari 1-11 mm, tersusun seperti buah lada, berbentuk bujur dan berwarna hijau ketika muda dan coklat apabila matang. Kandungan dan manfaat dari sirih Cina. Kandungan sirih Cina. Tanaman sirih Cina atau Peperomia pellucida L. Kuhn mengandung senyawa kimia alkaloid, tanin, saponin, flavonoid, kalsium oksalat, lemak, dan minyak astiri, polifenil, kardenolit, steroid, triterpenoid, dan karbohidrat. Berbagai penelitian sudah dilakukan dan menunjukkan bahwa tumbuhan sirih Cina atau Peperomia pellucida L. Kuhn memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, antiinflamasi, hipoglikemik, anti jamur, antimikroba, anti kanker, antioksidan, antidiabetik, dan antibakteri. Tumbuhan sirih Cina atau Peperomia pellucida L. Kuhn secara tradisional telah dimanfaatkan dalam mengobati beberapa penyakit seperti abses, bisul, jerawat, radang kulit, penyakit ginjal, dan sakit perut. Selain itu, sirih Cina juga digunakan untuk mengobati kolik, kelelahan, asam urat, sakit kepala, rematik, dan nyeri sendi. Adapun manfaat sirih Cina, menurut Xiao Susi O pada tahun 2001, tumbuhan ini digunakan sebagai alternatif pengobatan asam urat. Sedangkan menurut Mapa dan kawan-kawan, pada tahun 2013, tumbuhan ini digunakan sebagai obat penyembuhan luka, potensi tumbuhan suruhan sebagai senyawa anti kanker, antimikroba, dan antioksidan telah dilaporkan oleh Wei et al. Pada tahun 2011. Dalam penelitian menurut Sheikh dan kawan-kawan pada tahun 2013, tumbuhan ini memiliki aktivitas analgesik, antiinflamasi, hipoglikemik. Menurut Wokocha,
Pada tahun 2012, tumbuhan ini dijadikan sebagai antimikroba, anti kanker, antibakteri, dan anti hipertensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Qurtubi. Pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku atau tanaman sirih Cina siap panen apabila umur tanaman minimal berumur 4 bulan. Terdiri atas 16-20 daun. Daun relatif lebar dengan panjang 5-7 cm. 2. Sortir basah. Pemilihan hasil panen ketika tanaman masih segar dilakukan terhadap kerikil tanah, rumput-rumput, atau bagian tanaman yang tidak digunakan, atau bagian tanaman yang rusak. 3. Pencucian. Membersihkan pengotor yang melekat terutama dari tanah, mengandung mikroba, pestisida, dan lain-lain dengan air bersih dan mengalir. Misalnya air dari mata air, air sumur, atau air pump. Bahan simplicia yang mengandung zat yang mudah larut di dalam air yang mengalir. Pencucian agar dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. 4. Perajangan atau pencacahan. Bertujuan untuk memperluas permukaan bahan baku sampai pengeringan akan semakin cepat. Alat perajangan. Pisau atau mesin perajangan untuk ukuran yang tipis dan seragam sesuai yang dikehendaki. Pengeringan. Tujuan pengeringan mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak, dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik, akan mencegah penurunan mutu atau merusak simplicia. Pengeringan dengan menggunakan sinar matahari atau menggunakan suatu alat pengering atau oven. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan. Suhu, kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Suhu pengeringan tergantung bahan simplicia dan cara pengeringannya. Bahan simplicia dapat dikeringkan pada suhu 30-90 derajat Celcius, tetapi suhu yang terbaik adalah tidak melebihi 60 derajat Celcius. Bahan simplicia yang mengandung senyawa aktif yang tidak tahan panas atau mudah menguap harus dikeringkan pada suhu serendah mungkin, misal 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Proses pengering, oh ini. 6. Sortir kering. Pemilihan bahan setelah mengalami proses pengeringan, pemilihan dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong atau bahan yang rusak. 7. Pengepakan dan penyimpanan. Pengepakan untuk melindungi agar simplicia tidak rusak atau berubah mutunya karena beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Simplicia disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Hasil praktikum akan dilanjutkan Beli. Adapun hasil praktikum yang kami peroleh untuk berat bahan baku 100
1000 gram atau 1 kilo dengan metode pengeringan menggunakan oven dalam waktu yang dibutuhkan yaitu 45 menit dengan derajat 60 derajat Celcius. Kemudian berat akhir Simplicia kering 475 gram. Rendemen Simplicia yaitu 475 gram dibagi 1000 gram dikali 100% yang menghasilkan 47,5%. Kesimpulan yang kami peroleh, Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Yang kedua, Simplicia dibedakan menjadi Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Yang ketiga, tahap-tahap pembuatan Simplicia secara garis besar adalah sebagai berikut: pengolahan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan. Kadar air di dalam Simplicia dianjurkan kurang dari 10%. Yang keempat, rendemen Simplicia daun sirih Cina yang diperoleh dalam praktikum adalah sebesar 47,5%. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Del, saya izin bertanya. Sel Aprilia dari kelompok 8. Iya, Sel. Pada pembuatan Simplicia herba sirih Cina itu, apa sih kendala yang paling menonjol pada saat dilakukan pembuatan Simplicia? Cukup, Del. Kalau dari kesulitannya sendiri itu dalam pengeringan bagian batang, karena kan bagian batang daun sirih Cina itu kan kebanyakan mengandung air. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup lama, walaupun untuk waktu 45 menit itu pun belum sepenuhnya kering sempurna gitu. Jadi kadang tadi ada di proses penyortiran kering, penyortiran Simplicia itu yang sudah kering, tadi kan ada dua. Jadi yang sebelah kiri itu yang memang sudah sempurna kering, bagian batang, daun, dan akarnya, dan yang sebelahnya itu, yang sebelah kanan, itu yang belum kering. Itu sih kesulitannya. Baik, Del. Terima kasih. Del izin bertanya. Dari Siska Anggra ini dari kelompok 7, izin bertanya, kenapa sih Del kelompok ini memiliki alasan mengambil pembuatan Simplicia herba sirih Cina? Saya akan jawab kenapa saya memilih herba sirih Cina. Herba sirih Cina ini mudah ditemui dan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak, karena di lingkungan sekitar pun ada kan, dan manfaatnya juga kebetulan di keluarga saya ada yang mengidap asam urat. Nah, jadi herba sirih Cina ini bisa saya olah, bisa kami pilih untuk bagaimana sih proses pemakaian dari bahan alam untuk mengobati asam urat. Ternyata ada salah satu tanaman di rumah kami, yaitu daun sirih Cina, gitu. Apakah ada yang bertanya lagi? Kak, saya Destia Fadila dari kelompok 3, izin bertanya. Iya. Nah, jadi herba sirih Cina ini kan kalau di masyarakat udah banyak yang tahu ya Kak ya tentang herba sirih Cina ini. Ada beberapa masyarakat yang menggunakan herba sirih Cina ini sebelum digunakan Simplicia. Jadi dia setelah dicabut,
dicuci bersih, kemudian dia direbus, terus diminum airnya, Kak. Itu kira-kira menurut Kakak gimana ya? Menurut Kakak aman atau tidak, Kak? Terima kasih. Kalau pendapat saya, untuk aman atau tidaknya itu sebenarnya aman. Cuma kan kenapa untuk dibuat simplisia ini kan untuk bahan bahan yang akan bertahan lebih lama gitu kan. Bisa dipakai sewaktu-waktu ketika kita butuh dan ketika kita tidak menemui tumbuhan siricina di lingkungan kita. Nah, untuk pemakaian tanpa pengeringan itu baik-baik aja. Sejauh ini baik-baik aja. Bahkan banyak yang bilang itu bisa kok langsung direbus aja, diminum airnya nggak apa-apa. Baik, Kak, terima kasih. Jadi lebih baiknya sebenarnya dibuat simplisia, Kak, ya. Jadi biar lebih tahan lama ya, Kak. Bisa digunakan dalam waktu yang Iya, agak lama. Tapi kalau kalau untuk yang langsung direbus pada saat sedang baru dicabut gitu, dia bisa digunakan dalam satu kali pemakaian aja, Kak, ya. iya. Kenapa kalau istilahnya eh, seseorang ketika ingin mengkonsumsi eh, mengkonsumsi dari rebusan air Cina, kalau dia mereka mengambilnya itu langsung langsung dari mereka langsung mencabut, itu kan eh, harus langsung dikonsumsi, harus langsung direbus dan dikonsumsi. Kalau tanpa dikeringkan nanti takutnya busuk, karena kan daun siricina ini kan termasuk tumbuhan yang mengandung banyak air gitu. Baik, Kak, terima kasih penjelasannya, Kak. Baik, sama. Eh, ada yang bertanya lagi? Sudah Del, cukup. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan dan untuk kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.